Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, kita bertemu lagi dalam materi daring bimbingan dan konseling. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga sampean semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku, tidak terasa sampean semua sebentar lagi akan menghadapi ujian PTS atau penilaian tengah semester gasal. Ibu berharap sampean tetap semangat untuk belajar ya anak-anakku. Baik, sebelum kita mulai materi daring kali ini, mari kita berdoa dahulu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini Ibu ingin memberikan kiat sukses untuk menghadapi ujian atau tes. Minggu depan mungkin sampean sudah melaksanakan ujian PTS gasal. Ini bagi kelas 7 mungkin ujian yang pertama nggih di MTS Perguruan Mu'allimat. Tetap semangat belajar, tidak perlu cemas, persiapkan diri dengan baik agar sampean mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang sampean harapkan. Tujuan dari layanan ini adalah agar sampean semua dapat memahami kiat sukses menghadapi ujian sekolah, baik itu PTS maupun PAT, serta memiliki keyakinan terhadap kesuksesan sampean. Ujian sekolah merupakan kegiatan yang harus dilalui oleh setiap siswi, baik itu di tingkat SD atau MI, SMP atau sanawiyah, maupun SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu keberhasilan dalam belajar. Ujian sekolah, baik itu PTS maupun PAT, sebagai salah satu faktor penentu peningkatan mutu pendidikan. Ujian sekolah juga menjadi motivasi tersendiri bagi siswi untuk lebih giat dalam belajar. Jika setiap siswi disiplin menjalankan ujian, maka mutu pendidikan Indonesia yang sebenarnya pun akan terjamin. Apa sih pengertian ujian sekolah? Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari suatu pendidikan atau satuan pendidikan. Ibu akan memberikan gambaran tentang kebiasaan siswi saat belajar. Untuk gambar yang pertama adalah contoh siswa yang malas belajar. Untuk gambaran yang kedua adalah contoh kebiasaan siswa saat belajar yang sedang mengantuk. Ada lagi gambaran yang ketiga adalah contoh siswa atau kebiasaan siswa saat tidur dalam belajar. Ini biasanya sering sampean semua di kelas kadang ketiduran waktu ada gurunya menerangkan pelajaran, sampean tertidur, atau mungkin ketika di pondok atau di rumah sampean tertidur ketika mengikuti daring ya. Untuk gambaran yang keempat adalah ngambek saat belajar. Ini sering anak-anakku ketika orang tua atau pembimbing menyuruh sampean untuk belajar, kadang-kadang sampean merasa dongkol, malas gitu ya. Jadi
Ini adalah contoh gambaran kebiasaan siswi saat belajar. Kalau ini gambaran kebiasaan siswi pada saat ujian. Ada mungkin yang mencontek, bertanya dengan teman, tertidur saat ujian. Ini contoh-contoh kebiasaan siswi pada saat ujian. Dan tentunya ini tidak boleh dilakukan, nggih. Ini adalah contoh yang salah atau kebiasaan yang salah yang sampean semua tidak boleh mencontoh atau melakukannya pada saat ujian. Karena ini tidak akan memberikan nilai positif untuk sampean, ya. Tidak akan bisa memberikan keberhasilan kepada sampean pada saat ujian. Apakah Anda sudah siap hadapi ujian? Yes, aku siap. Bertahap, aku pasti bisa. Harus yakin ya anak-anakku. Selanjutnya ibu akan memberikan kunci sukses agar sampean semua semangat dalam ujian, berhasil dalam ujian. Yang pertama tentunya adalah kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, manusia hanya bisa merencanakan, sedangkan Allah yang menentukan. Manusia tidak akan berdaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah pentingnya adalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah baik sebelum, pada saat, dan sesudah ujian sekolah. Untuk kunci sukses yang kedua adalah maksimalkan belajar. Belajar secara kontinu, ekstra keras, dan disiplin yang terus-menerus harus sampean lakukan. Yang kedua, belajar dapat dilakukan dengan cara belajar mandiri, kelompok, privat, les atau bimbingan belajar. Untuk cara maksimal belajar yang ketiga adalah ingatlah tidak ada yang sulit jika mau belajar dan berlatih terus-menerus. Itu tadi anak-anakku kunci sukses dalam memaksimalkan belajar. Semoga sampean semuanya diberikan nilai yang terbaik dalam ujian PTS mendatang dan tentunya tetap ikhtiar berdoa kepada Allah, semoga diberikan hasil yang terbaik. Semangat selalu anak-anakku, jaga kesehatan dan tentunya harus lebih giat lagi dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.